Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat grafik ya, distilasi flash, di mana distilasi flash ini adalah materi untuk bab distilasi di operasi teknik kimia 3. Oke, kita langsung saja. Jadi ini ada soal mengenai distilasi flash. Suatu campuran 50% mol benzen dan 50% mol toluen dilakukan distilasi flash pada tekanan separator 1 atm. Sementara data kesetimbangan uap cair Anda bisa lihat di tabel 11.1 buku Genkoplis di halaman 698. Kemudian hitung besaran berikut dan sebagai fungsi F atau fraksi uap pada temperatur, untuk temperatur, kemudian komposisi cairan meninggalkan separator atau X B-nya ya. Kemudian uapnya Y D. Nah, kebetulan ini adalah tabel kesetimbangannya ya, untuk benzen dan toluen 1 sampai 0. Nah, yang kita ketahui, yang kita dapat informasi itu campuran ya, biner benzen toluen kebetulan sama persen molnya. Lalu kita tinjau atau kita cari XF-nya. XF besar fraksi mol. Nah, berarti 0,5 ya. Kebetulan ini nilainya sama ya. Jadi ini 0,5 fraksi benzennya. Kenapa dipilih benzen? Karena sesuai dengan tata nama untuk kesetimbangan uap cair, senyawa yang disebut terlebih dahulu itu adalah yang menguap. Senyawa benzen toluen, campuran benzen toluen, berarti yang teruapkan terlebih dahulu adalah benzen. Nah, kemudian sketsanya seperti ini. Ini adalah F, kemudian masuk ke dalam kolom ya. Lalu atas ini adalah V dan bawah L. Sementara untuk fraksi molnya, mol keluarannya ya, ini adalah F kecil sama dengan V dibagi F besar. V dibagi F besar. Nah, yang kita tahu data dari soal ini hanyalah campuran benzen toluen dengan 50%. Nah, kita belum tahu yang diinginkan ini berapa, V dan L-nya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengetahui fraksi ini dan ini serta suhu ya, suhu yang terbentuk berapa. Nah, langkah pertama ya, dari ini fraksi ini kita plotting seperti ini ya. Jadi kita buat grafik ini Y dan ini X 0 sampai 1, 0 sampai 1, lalu plotkan ya. Plotkan XY-nya. Plotkan XY-nya, lalu terbentuk kurva seperti ini. Setelah terbentuk kurvanya, kita hubungkan atau buat garis diagonalnya ya. Buat garis diagonalnya antara 0 sampai 1. Selanjutnya ya, XF-nya 0,5. Nah, berarti di sini 0,5 kita tarik sampai ke atas ini.
potong sini. Nilai XF 0,5 itu belum tentu F-nya ini 0,5 ya, karena XF dan F itu berbeda. Ini fraksi mol umpannya dan ini adalah molnya di sini, apa namanya, yang terbentuk, mol distilat yang terbentuk. Nah, pertama ya, kita langsung saja trial untuk nilai F. Nilai F itu 0 sampai 1. Nah, kita ambil 0, nilai F 0 ya. Lalu kita cari slope-nya. Slope kalau F-nya 0, slope-nya jadi minus di kurung 1 dikurangi F per F. Ini rumusnya ya. Jadi untuk slope-nya kalau F-nya 0 berarti slope-nya itu tak hingga. Ya, karena F-nya 0. Jadi kalau pembaginya 0 itu hasilnya tak hingga. Kemudian YD ya, fraksi distilatnya. Nah, berarti gitu kita tarik ke sini sampai ke ujung ya. Lalu ditarik menuju kiri. Nah, berapa? 0,71. Ini ya 0,71. Nah, kita tulis di sini ya 0,71. Untuk nilai XB-nya itu kita tarik lagi ke bawah. Kebetulan sama nilai XB-nya 0,5. Nah, untuk suhunya nanti saja. Jadi setelah ini dibuat, setelah ini datanya selesai, baru dicari nilai suhunya. Kemudian kita lompat ke 0,2. Misalkan 0,2. Nah, berapa slope-nya? Untuk 0,2. Berarti kan nilainya 4, minus 4. Slope minus 4. Nah, bagaimana cara membuat slope minus 4? Minus 4, kalau slope minus 4 kan berarti kan atas bagi bawah. Atasnya 4, bawahnya 1. Minus. Nah, ini titiknya. Jadi berada di kuadran kiri. Kuadran sebelah kiri. Gampangannya begini. Kita naikkan 1, 2, 3, 4 ke kiri 1. Ya. Jadi titik utamanya di sini ya. Ini perpotongan antara XF-nya dengan garis diagonalnya. Nah, slope 4, minus 4. 1, 2, 3, 4 dibagi 1. 1 ke arah kiri. Kalau ke arah kiri kan negatif. Ke arah kanan positif. Dan ini juga berlaku sama 4 ya. Kalau naik itu positif, kalau turun itu negatif. Nah, karena untuk mencari nilai slope-nya itu di sekitar sini ya, di area ini, berarti sumbu Y-nya itu harus positif dan itu harus naik. Kemudian sumbu X-nya itu ke kiri, berarti negatif.
Nah, ini 4, ke sini 1. Kemudian dari sini kita tarik menuju ke titik itu tadi. Tetapi menggarisnya cukup sampai kurvanya, sampai kurva. Ya. Sampai kurva. Lalu kita geser ke kiri. Nah, geser ke kiri, ketemulah YD-nya. Berapa? YD-nya 16567 0,675. Nah. Lalu untuk mencari nilai XB-nya dari titik ini tadi, perpotongan, kita tarik ke bawah, harus lurus. Nah, ketemulah ini nilai XB-nya 0,455, sekitar 0,455. Lalu kita lanjutkan lagi ke F-nya, naik lagi 0,4. Nah, kalau 0,4 slope-nya berapa di sini? 1,5. Tinggal dimasukkan saja. Nah, 1,5 buat slope 1,5. Tetap dari sini ya. Dari sini kemudian tarik ke atas 1,5, 1,5, ke kirinya 1. Nah, sini. Dari sini ya, potkan lagi. Set. Nah, ini adalah besaran slope 1,5. Lalu digeser ke sini, ke kiri. Ketemu nilai berapa YD-nya? 0,6, 1, 2, 3, 0,63. 0,63. XB-nya sama ya. Tarik lagi ke bawah. Hasilnya 0,41. Lalu naik lagi 0,6. Kalau 0,6 slope-nya berapa ya? Minus 0,67. Ya, jadi F-nya di sini, F-nya 0,6 dan di sini masukkan sini. Masukkan ke rumus ini. 0,67. Nah, buat slope sebesar atau senilai 0,67. Nah, berarti 1 kotak ini kan 1 ya. Nah, kotak kecil ini kan 0,2. Ada 5 buah jumlahnya. 0,2, 0,4, 0,6. 0,6 kesininya 1. Ya, jadi slope 0,667 itu sama dengan 0,67 dibagi minus 1. Nah, ke kiri 1. Tarik dari titik yang sama menuju ke sini. Nah, ini 0,67.
lalu tarik ke sini, ke kiri, set. Nah, 0,5 berapa ini? 55, 6, 7, 8, 0,58. 0,58. XB nya berapa? Tarik ke bawah sini, 0,36 ya, 0,36. Naik lagi ke 0,8. 0,8 slope-nya berarti minus 0,25. Titik yang sama kita cari 0,25 ya. 0,1 kotak kecil itu 0,2, naik lagi 0,4. Nah, berarti kira-kira Anda bisa ngira-ngira ya sini ya. Kemudian geser ke kiri, besar satu kotak besar ya, sini, di sini. Nah, kemudian ditarik seret, miring, mentok sampai sini. Nah, sampai garis kurvanya. Lalu kita tarik lagi ke kiri. Ini 0,5254. YD-nya 0,54. XB-nya XB. Nah, 0,31. Terus F ya 1. Slope-nya adalah 0. 1 kurangi 1 0. 0 bagi 1 ya 0. Nah, YD-nya, nah kalau slope-nya 0, lihat sini. Slope-nya 0, berarti kan mendatar dia. Dengan titik tumpu yang sama ya. Kiri 0,5 dia. Ini 0,5. Terus ke bawah. Sorry. Nah, ini harus lurus ya. Ke bawahnya tarik ke bawah ya, dari titik sini tarik ke bawah. Itu berarti berapa? 0,2567 9. Nah, berarti sorry, ini kasih keterangan ya. Untuk F 0, F 0,2, F 0,4, F 0,6, F 0,8, F dengan 1. Nah, setelah kita dapat ya nilai fraksinya YD dan XB di setiap fraksi mol fit yang menguap, mol umpan yang menguap ya, fraksi mol umpan yang menguap. Nah, dari 0 sampai 1 kita dapatkan. Lalu gimana caranya ini menentukan suhu ya dari masing-masing ini? Kita lihat lagi tabel yang di
Ginkgo-Blish tabel ini. Nah, di sini kan kita dapatkan ya informasi. Nah, ini fraksinya tadi yang kita plotkan. Lalu ini dilihat ini saja. Soalnya yang ditanyakan adalah suhu dengan satuan Celcius dari 80,1 sampai 110,6. Nah, kemudian kita lihat YD dan XB 0,71, 0,5 ya. Dan dari sini Y-nya 0,7 ya. 77, 0,5. Kalau YD-nya 0,777 dapatnya ini. Kalau nilainya 0,7 berapa tadi? 71. Ini berapa? Berapa suhunya? Caranya yaitu dilakukan interpolasi. Nah, interpolasi ya. Jadi interpolasinya itu cukup satu saja mewakili. Mau diinterpolasi yang ini atau yang ini. Kalau saya coba yang ini saja. Ya, misalkan 0,771 ya. Di data 0,777 di data Ginkgo-Blish. Jika 0,777 dikurangi 0,71 bagi 0,777 dikurangi di bawahnya 0,777 itu kan 0,632. 0,632 sama dengan suhu. Nah, ini fraksinya, ini suhunya. Ini nilainya tadi 90 dikurangi X, kita nggak tahu yang kita cari. Sini 90 dikurangi, kalau Y-nya itu 0,632. Kita lihat di sini di buku Ginkgo-Blish 0,6 95